Halo, selamat siang teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera dimanapun teman-teman berada. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas ya tentang celana jeans Wrangler 13 MWZ. Oke, teman-teman, jadi ini merupakan kilas balik ya. Dulu ketika kecil, eh, tahun 80-an ya, saya masih SD. Kebetulan ayah saya seorang kameramen film, jadi sedang ada pembuatan film, saya lupa, tapi diantaranya itu film Cowboy Cengeng. Nah, jadi orang naik kuda, terus pakai celana jeans, lalu ya saya bingung itu celana jeans apa, terus kalau nggak salah saya dengar merek Wrangler, dan itu membekas gitu ya. Di samping itu mungkin ada merek yang lain, ya Levi's, Tira, terus eh, yang di era-era itu ya. Kemudian saya tidak pernah punya, dan kali ini ketika udah usia 40 sekian ya teringat lagi, dan kemarin lihat di Plaza Senayan ada archive tahun lalu, sebenarnya tahun 2024, dan ya baru baru ngeliat lagi sekarang. Jadi ini udah saya beli. Jadi tidak ada afiliasi apapun, ini atas pembelian pribadi ya. Dan saya ingin mereview karena begitu kagum dengan memori awal tersebut gitu, untuk meng-cross check memori awal. Oke, kita unboxing. Eh, Seperti apa celana ini? Wow, beautiful, keren sekali ya. Oke teman-teman, kita akan bahas celana ini dengan dua outline, yaitu pertama sejarahnya, dan yang kedua tentang detail celana jeans ini gitu ya. Nah, dari gambar ini sangat menarik ya. Ada gambar lonceng, bel, dan rodeo ya, atau eh, identitas koboi gitu ya. Oke, pertama pada tahun 1908 ada namanya seorang Hudson. Hudson, dia punya perusahaan ya, itu membuat celana kerja, workwear bahasanya, untuk para pembuat rel kereta api gitu. Jadi rel kereta api era-era awal abad 19-an itu sedang pembangunan masif ya, di mana-mana rel kereta api sebagai sarana transportasi. Nah, pekerjanya menggunakan ini, terus ada juga pekerja tambang menggunakan ini, jadi ini celana kerja gitu. Lalu di tahun 1905 ada perusahaan lain namanya Casey Jones, dia juga sama di Amerika sana membuat celana jeans yang nantinya mereka ini akan diakuisisi ya. Nah, lalu pada 1919 barangkali si Hudson ini perusahaannya mengalami demand yang tinggi sehingga berkembang, dan namanya berubah menjadi logo ini ya, Bluebell. Bluebell. Oke. Bluebell. Terus pada tahun 1939 si Casey Jones ini, perusahaan yang satunya lagi, itu dibeli oleh Hudson. Hudson, uh, Bluebell ya. Dan jadi antara periode 39 hingga tahun 43 itu uh, sudah merge kedua perusahaan ini. Dan sebenarnya si Casey Jones sebelum dibeli, dia sudah mengajukan paten baru namanya, yaitu Wrangler. Mungkin sempat membesar, tapi karena mungkin ada masalah internal, jadi uh, dibeli ya. Dan mungkin sebagai rasa ungkapan terima kasihnya, Wrangler itu paten barunya itu yang belum digunakan itu baru itu diberikan juga kepada Bluebell. Jadi logonya ini Bluebell Wrangler ya. Namun belum dipakai pun nama barunya ini sudah terjadi Perang Dunia Kedua gitu ya. Eh, jadi pada saat
43 sampai 45 di mana terjadi perang dunia kedua. Tentara Amerika, US Navy dan Army dan Air Force, kita bisa lihat di mana-mana banyak dokumentasi tentang Blue Bell gitu ya. Blue Bell menjadi produk ya karena pada saat Perang Dunia Kedua perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah ya, karena untuk logistik dan segala macam. Jadi untuk kebutuhan equipment, aparel militer dipakailah oleh US Navy gitu ya. Ya kita lihat ada 4 macam, salah satunya di celana Jimmy Martin yang saya bahas kemarin itu, satu model yang desain bawahnya ini rada oval, yang bagus itu. Nah itu salah satunya di antara 4 macam yang lainnya. Nah yang model ini adalah salah satu yang pre-World War, jadi yang tahun 41, tapi dia tanpa ini ya, logo W, tanpa patch, tanpa flat revert, jadi polos. Nah, lalu sesudah Perang Dunia Kedua tahun 45, maka tahun 1947 muncullah produk Wrangler yang pertama, yaitu 10 MW ya, Men's Western. 10 Men's Western. Nah, yang menarik di 10 MW ini, dia 10 ounce ya, 10 ounce. Ya karena hasil dari Perang Dunia Kedua itu mirip, jeans yang dipakai era-era tahun 40-an. Nah, lalu yang menarik adalah Levi's, Lee, dan Wrangler ini desainnya sama gitu. Hanya tidak ada ini. Namun Levi's yang pertama menggunakan paten yang seperti ini ya. Itu dia yang pertama, sehingga si Wrangler harus merubah patennya. Nah, yang pertama itu juga non selvage ya, dan tanpa di samping sini, dan menggunakan button di tengahnya ini. Nah, lalu si Wrangler harus merubah menjadi W, dan si Levi's si Lee yang menggunakan S lazy itu ya. Tapi pada prinsipnya sama dia seperti ini. Scallop ya, model scallop. Jadi tahun 48 Wrangler yang 10 MW itu sudah menggunakan desain yang W di pocket belakangnya ya. Nah, lalu tahun 48 itu, tahun 50 pertama kalinya si Wrangler menggunakan wow, keren bener ya. Nice. Menggunakan zipper. Teman-teman bisa lihat ya, konturnya, permukaannya. Wow. Tahun 50 dia menggunakan zipper yang pertama, tapi nampaknya si Lee yang menggunakan zipper pertama, tapi diresmikan tahun 50 oleh si Wrangler ini gitu ya. Dan di tahun 50-an ini juga si Wrangler meningkatkan dari 10 menjadi 11 MWZ itu tadi ya. Jadi tahun 47 48 mereka sudah pakai 11 MW, lalu tahun 50 dijadikan MWZ gitu. Ini zippernya ada logo Wranglernya ya, keren ya. Wow, keren sekali. Teman-teman bisa lihat ya. W. Kita bisa zoom lagi. Wow, beautiful. Keren. Oke. Lalu pada tahun 60-an, 50-an lah ya, saya kurang tahu periodenya, itu dari 11 mereka tingkatkan menjadi 13 MWZ.
Lalu dari 13 MWZ mereka tingkatkan lagi menjadi 14 MWZ, tapi mereka sudah tidak mengubah lagi ya, tidak mengubah patternnya meskipun tertulis 13 MWZ. Mereka menggunakan 14,75 MWZ. Namun pelafalan nomenklaturnya tetap 13 MWZ karena biar memudahkan ya. Oke, terus tahun 60-an mereka pertama kalinya menggunakan broken twill ya. Ini wow, keren sekali bos. Wow, I'm really amazed. Ini ya, broken twill, jadi dia polanya diagonal gini ya, diagonal. Jadi broken twill ini lahir atas dulu awalnya left twill yang lembut, right twill yang rada quartz kasar, dan ini yang broken twill yang lebih kuat. Gunanya apa? Jadi gunanya agar si di bagian kaki ini tidak twisting ya, atau melipat gini. Jadi dia benar-benar, nah dari sini juga kelihatan bahwa dia sudah lurus gitu. Wah, keren sekali nih. Keren. Oke, lalu kemudian tahun 2001 produksi ke Meksiko, 2005 produksi sudah tidak ada di Amerika. Jadi udah keluar ya semua outsourcing untuk menekan cost labor. Lalu tahun 80-an apa 90-an ya kalau nggak salah dibeli oleh FV. Terus tahun 2019 dibeli oleh Konton. Konton ini yang punya Lee juga. Jadi Lee, Wrangler, dan Seven for All Mankind jeans itu sudah jadi satu kesatuan ya, sama induk yang sama gitu. Oke, yang menarik kalau nggak salah pada tahun saya lupa, ada PT Delami Brand Indonesia itu yang tahun 80-an sudah berdiri, dia dengan Tira ya, Tira Group, dan mereka mempunyai lisensi untuk Wrangler yang untuk Indonesia gitu. Jadi di sini kita bisa lihat, wow, keren sekali, nice. Ini dibuat oleh PT Delami Brand Karisma Busana Indonesia. Wah, ini hebat ini. Kalau nggak salah di Pekalongan atau Probolinggo ya di Jawa Tengah mereka memproduksi ini. Ya salut lah sama tim-tim yang sudah mendesain dan membuat celana ini. Celana ini keren. Indonesian made, proud to be Indonesian made. Ya ini keterampilan yang luar biasa ya, saya pikir. Oke, itu mengenai sejarahnya. Lalu yang pertama kita lihat ada 7 ikon di Wrangler ini gitu ya. Yang pertama buttonnya ini gitu. Wow, buttonnya keren bener ya. Buttonnya ini dari metal dan ada logo tali ya, rope-nya Wrangler ini. Ini menandakan keaslian pertama. Kedua, zippernya ini punya Wrangler tapi kelihatannya dari YKK ya, bagus. Wow, keren. Nah, yang menarik ini kantong celana yang pocket ya, pocket sakunya ini. Teman-teman bisa lihat. Oh iya bener ya. Ini jadi dia curving ya, tidak straight. Kalau si Levi's nampaknya straight, kalau ini curving ke dalam. Wow, keren sekali bos. Keren. Wah, mungkin dari samping ya, di sini nggak kelihatan. Tapi ini curving, jadi dulu untuk pocket watch ya dimasukkan di sini, atau emas yang didapat. Jadi tidak ini ya. Dan ini kelihatannya HP kecil juga sekarang bisa muat gitu. Ya kita bisa lihat nih konturnya bagus sekali ya. Wow, beautiful.
beautiful. Dan aksennya menggunakan gold. Oke, itu yang ketiga. Terus, nah ini yang saya suka dari Wrangler. Dia mempunyai belt loop itu ada 7 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa dia 7? Jadi ini yang saya juga heran. Uh, ya mungkin Levi's sebelumnya pakai 5 gitu ya. Ya umumnya yang klasik gitu. Tapi kalau kita konsisten dengan prinsip bahwa dia apa mid waist ya, jadi artinya di atas waist, di atas pinggang gitu, maka dia harus ya stay intact di posisi waist itu gitu, tidak boleh sagging atau menurun. Nah kalau turun ya berarti dia tidak konsisten dengan waist itu ya, dia harus berada pada posisi waist. Nah, dengan adanya 7 ini, kalau kita pakai belt, tali pinggang, dia akan menjaga kokoh di situ. Apalagi orang yang berpostur besar ya, tinggi, gemuk. Nah, dia ketika badan membungkuk atau ini, nah otomatis dia tidak sagging atau turun ke bawah gitu. Nah, itu maksudnya di 7 belt loop ini yang saya pikir bagus sekali gitu. Dan saya memang suka yang 7 belt loop gitu. Oke, itu berapa tadi? 4 ya? 4. Nah, yang saya pikir cukup jenius ini adalah, nah ini, flat rivet ini ya. Flat rivet ini, eh, jadi dia rata ya. Ya mungkin maksudnya di pelana, di cowboy itu dia tidak mengganggu atau menggesek si pelananya ini, nyangkut-nyangkut atau furniture kalau saat kita senderan dia nyangkut-nyangkut gitu ya, atau neken gitu kemudian patah gitu. Kalau ini tidak gitu, ini cukup apa eh, resistance gitu, jadi lewat saja gitu. Lalu ini yang jenius ya saya pikir ya, mungkin Levi's ya baru tahun berapa, 60 atau ini, kemudian dia bisa menemukan rivet yang bagus gitu. Nah lalu patchnya ini yang dari leather menandakan quality. Ini leather ya? Ya ini leather. Saya pikir vinyl atau plastik lainnya, tapi ini ternyata leather teman-teman. Oke, wow, amazed. Oke, ya itu yang 7 ya, 7 ikonnya si. Oh ini sama satu lagi ya, yang W sign ini. W sign ya mungkin dia berfungsi menambah tekanan, pressure ya. Jadi tidak loose. Kalau beberapa kali kena beban, pressure, ini ya ditaruh barang yang besar gitu, ya tidak loose. Jadi ada ininya ya, fungsi ininya, tekanannya. Oke, jadi itu 7 icon. 7 icon. Sekarang kita wow, I'm really impressed. Kita coba lihat dalamnya ya. Jadi di bagian dalamnya itu wow, keren sekali. Coba kita lihat di bagian dalamnya. Maaf ya teman-teman. Sebentar. Saya inikan dulu. Kita cek. Biar kita semua bisa melihat ya. Wow, I'm really impressed. Ini kualitas, bos. Berkualitas ya. Ya mungkin ini tidak 14,75 ya atau 13, sekian. Tapi ini bagus sekali ya. Kita bisa lihat jahitan dan ini bagian kantongnya saya pikir ini katun biasa ya. Katun biasa. Ada double seam, bagus sekali. Nah, di sini kelihatan ya double seam. Wow, I'm very impressed. Tapi tidak heavy twill ya, ini hanya cotton
Terus di bagian sini, wow, jahitannya rapi sekali, kakak. Hebat. Nah, terus kita lihat di bagian kaki ya, teman-teman. Wow, ini yang di bagian luarnya velg seam, teman-teman. Velg seam. Velg seam ya. Dan rapi sekali. Clean and neat. Well done, guys. Ini non salvage, jadi memang tidak perlu non salvage ya, yang karena tahun 47 itu tadi semuanya masih satu kesatuan. Dan yang untuk kelas 13, 11 MWZ dia konsisten terus sampai sekarang. Dan ini di interlock. Dan ini jahitan biasa ya, simple seams. Dan wow, di bagian sini bagus banget, rapi ya. Well done, guys. Hebat sekali ini teman-teman Probolinggo atau Pekalongan nih nampaknya ya. Saya lupa deh, tapi hebat sekali. Ini bagus sekali teman-teman. Oke, saya pikir ini bagus ya. Bagus sekali. Sekarang coba kita ukur measurementnya ya. Measurementnya kalau tidak salah berapa ini dari ujung ke sini 44 45 berarti ya 88 ya, 88. Wow, exactly, betul 88. Terus panjangnya ini mestinya berapa ya, 105 atau 113 di antara itu. Coba kita ukur, nggak sampai ya, 6. Bentar ya teman, saya ingin memastikan saja. 6 tambah 31. Oh iya, 113, betul teman. Wah, hebat, ukurannya pas. Terus di bagian kaki 21, 22. Wah, ukurannya benar semua ya, sesuai yang di iklan ya, advertise. Oke, teman-teman, satu hal lagi yang menjadi perhatian saya. Jadi desain construction-nya ini cukup unik ya. Cukup unik. Cukup unik. Jadi bagian kantong belakangnya ini ya karena dia posisinya rise, front rise-nya itu seperti itu, maka kita bisa lihat ya teman-teman, dia posisinya keluar ya. Ini kalau jika tarik center mestinya di sini, dia ada di sini, tapi ini agak keluar ke kanan dan ke atas. Jadi mungkin untuk rider ya, rider cowboy atau pemotor. Nah, saya lihat di Iron Heart itu dia juga titik luar ya. Mungkin kalau dari sini kelihatan ya, the purpose of design gitu. Nah, dari sini kelihatan the purpose of design-nya, bahwa dia itu posisi kantongnya keluar ke atas gitu. Jadi tidak diduduki. Dan ya ini wow, it's a Wrangler Buds my friend. Jadi dia memang karena posisinya berapa ini ya? Ini pendek setahu saya. Iya. Ya, pendek. 24. Ya. Jadi it's a Wrangler Bud my friend. Yang bagus sekali ya. Dia berkualitas. Ya, saya pikir ini di atas 13 ya, mungkin 14 ounce. Ya, jadi itu teman-teman yang menjadikan karakter celana ini menjadi sangat bagus ya. Menjadi bagus sekali. Ya saya pikir berkualitas gitu. Berkualitas. Dan saya pikir lebih bagus ya dari Levi's itu. Jadi ya model
Heritage ini yang 13 MWZ ini dia menjaga standarnya, dan well done guys yang orang-orang Pekalongan yang ini yang membuat celana begitu bagus. Oke, demikian teman-teman review singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan salam sehat. Izin pamit.